Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK di Kabupaten Magelang. Masih bersama saya, Endang Pujiastuti, dan Bapak Muklis Setiono. Dalam kegiatan ruang kolaborasi ini, kami akan mendemonstrasikan 2 video tentang kegiatan guru penggerak, tentang kegiatan coach guru penggerak. Dalam video ini nanti akan dibagi menjadi 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama, saya Endang Pujiastuti sebagai coach dengan Bapak Muklis sebagai coachinya. Selanjutnya, untuk video yang kedua, nanti kami akan berganti peran Bapak Muklis Setiono sebagai coach, saya sebagai coachinya. Selamat menyaksikan video yang akan kami paparkan berikut ini. Assalamualaikum Pak Muklis, sugeng siang. Waalaikumsalam, Bu. Monggo pinarak Pak Muklis. Pinarak mriki, Pak. Nggih, matur nuwun, Bu. Izin untuk bergabung nggih, Bu. Monggo Pak, silahkan. Monggo pinarak. Pengen ngunjuk nun apa, Pak? Saontene mawon, Bu. Oke, sekedap nggih. Niki saya punya le mineral. Saya taruh di sini, Pak. Nggih, monggo Pak katuran mangke napa saged unjuk tapi nyuwun pangapunten kagunganipun namung le mineral, Pak. Nggih, Monggo. matur suwun sanget, Bu. Nggih. Monggo Pak Muklis badhe wonten dawuh nun napa, wonten napa kok kadingaren jenengan tindak mriki? Gini, Bu, sebenarnya kula niku enten unek-unek niki, Bu. Masalah dengan siswa, beberapa siswa di kelas. Nggih. Kinten-kinten kula angsal criyos mboten, Bu, bercerita nggih ngudoroso lah tentang unek-unek niki. Nggih, nyumanggaaken, Pak. Saya siap menerima unek-unek panjenengan. Insya Allah di antara kita tidak ada tembok yang berbicara, Bapak. Monggo nyumanggaaken, sekecakaken mawon napa ingkang dados badhe jenengan udara saking kajeng dengan saya nyumanggaaken. Monggo Pak Muklis. Nggih, Bu. Pun. Gini, Bu. Sebenarnya ada beberapa guru, Bu, kemarin itu bertemu saya, terus Iya. komplain, Bu, dengan saya. Katanya itu anak-anak itu kalau di kelas akhir-akhir ini kurang menghargai, Bu. Jadi seenaknya sendiri gitu loh, Bu. Oh, makaten. Terus informasi yang panjenengan dapat tadi, itu informasi dari mana, Bapak? Dari guru atau hanya dari siswa, Bapak? Nggih. Itu baru dari guru, Bu. Jadi kemarin itu ada beberapa yang langsung menemui saya. Oh, makaten. Iya. Ngudorosone pripun, Bapak? Ya, jadi ketika guru mengajar itu ya napa nggih, anak-anak itu sering mainan HP, terus jalan-jalan keluar kelas. Jadi guru itu merasa tidak dihargai gitu loh, Bu. Oh, makaten. Oh, nggih. Nek mengaten niku kalau misalnya Pak Muklis seperti itu baru dapat informasi dari gurunya, apa mungkin Pak Muklis bisa mencari tahu juga atau sudah mencari tahu tentang dari versi anaknya, Bapak? Apakah Iya, itu Bu. sudah dilakukan? Belum, Bu. Oh, Nah, makaten, berarti anu monggo. ya, Bu, ya, saya bertemu dengan anak-anak saja ya untuk, istilahnya itu, untuk cross check ke anak-anak gitu nggih, Bu, nggih. Jadi yang sebenarnya terjadi itu apa sih kok bisa membuat anak-anak itu, jadi kurang menghargai guru, seperti itu nggih, Bu, nggih. Oh, nggih. Itu itu bisa dilakukan, Bapak, dan dari kalau panjenengan tadi mengatakan akan cross check kepada siswa,
Monggo nyumanggaaken itu bisa dilakukan Bapak. Selain misalnya jenengan tadi alternatifnya mau cross check dulu ke anak, terus selanjutnya untuk panjenengan mau apa lagi juga Bapak? Kalau yang mau Bapak lakukan untuk meredam permasalahan dari Bapak tersebut. Nggih, Bu. Gini, Bu, cuman, sebelum saya mengambil langkah selanjutnya, sebenarnya itu saya merasa khawatir, Bu. Nanti kalau misalkan saya panggil satu persatu anaknya gitu, nanti mereka merasa terpojokkan gitu loh, Bu. Jadi mereka Oh, nggih. bisa merasa yang salah itu sebenarnya mereka, padahal kan saya belum tahu, Bu, permasalahan sebenarnya itu dari guru atau anak. Nah, itu kira-kira bagaimana gitu, Bu? Nopo kalau misalkan saya ambil di jam pelajaran saya, nanti saya sharing dengan anak-anak gitu, kira-kira boleh atau enggak sih, Bu? Eee, Monggo Pak. Kalau dari saya, itu bagus Bapak. Jadi Bapak tidak langsung ini menurut saya, jadi Bapak tidak langsung menjustis anak ini. Jadi kalau Bapak masuk ke kelas Bapak, seperti tadi yang Bapak rancang, Bapak masuk ke kelas Bapak, kemudian di situ baru main emosional dan sosialnya si siswa, mungkin bisa, apa namanya, eee mengurai permasalahan yang ada di Bapak sama Bapak Ibu guru yang lain. Bisa dilakukan itu Bapak. Nggih, Bu. Berarti nanti saya coba untuk, komunikasi dengan siswa ketika jam pelajaran saya nggih, Bu. Dan, dari permasalahan yang saya dapatkan, saya analisa dulu, Bu, baru nanti Nggih saya menentukan treatment yang tepat gitu nggih, Bu. Kalau nggih. semisal, memang permasalahan di anak, ya treatment itu saya berikan ke anak. Kalau permasalahan di Nggih. guru, berarti treatment itu saya terapkan di guru juga nggih, Bu, nggih. Jadi, saya tidak men-judge anak kalau itu semua murni kesalahan anak gitu nggih, Bu, nggih. Betul Pak Muklis. Tindakan yang jenengan pengen lakukan itu, kalau saya melihatnya berarti jenengan bisa antara emosi anak dan nanti juga bisa menjembatani dengan emosi guru yang dalam hal ini Bapak tidak, apa namanya, tidak menyalahkan anak, juga tidak membenarkan bapak ibu gurunya, begitu nggih. Jadi anak juga merasa ter apa namanya, anak merasa terhargai dirinya dan nanti juga dia punya ruang untuk bisa, menyalurkan apa yang sebenarnya jadi unek-unek anak tersebut sehingga pembelajaran dengan guru A atau guru B yang matur ke Bapak itu bisa terselesaikan solusinya. Bagus itu Bapak, solusi yang jenengan akan lakukan itu sudah bagus Bapak. Nggih, Bu. Terima kasih sekali loh, Bu, sudah membantu saya untuk, mencari solusi dengan permasalahan saya ini, Bu. Nyumanggaaken Bapak. Kalau saya sebenarnya kalau memberikan solusi, saya kan tidak memberikan solusi. Solusi ini kan tadi dari Bapak tapi saya hanya memberikan, ini loh, betul apa yang dingendikake Bapak, Bapak mau melakukan A, Bapak mau melakukan treatment B, mau melakukan treatment C, itu sebelumnya sudah Bapak perhitungkan resikonya. Itu bagus sekali Bapak. Dan insya Allah dengan kita bersama-sama untuk bisa, apa namanya, melakukan pendekatan ke anak ini, insya Allah kita bisa menyelesaikan atau panjenengan dan juga saya, juga nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa menyelesaikan permasalahan yang jenengan hadapi. Begitu Bapak. Iya, Bu, terima kasih banyak, Ibu. Monggo Pak Muklis. Pripun, sampun sekeca? Alhamdulillah, Bu, sudah mendingan daripada tadi, Bu. Nggih. Ya, Ya, setidaknya udah ada titik terang, Bu, dengan permasalahan yang ada. Terima nggih. kasih banyak, Ibu, sudah mau, mendengarkan curhat dan unek-unek saya, Bu. Mudah-mudahan ini bisa membuat, apa ya, permasalahan ini segera terselesaikan. Ngoten, Bu. Alhamdulillah Pak Muklis, dengan pertemuan jenengan rawuh ke saya malah tadi juga kaget jenengan rawuh ke saya itu ada apa, ternyata ya kita saling sharing Bapak.
saling sharing ya alhamdulillah permasalahan panjenengan sudah ada treatment yang harus dilakukan, semoga bisa terselesaikan dengan baik. Makaten Bapak nggih, matur nuwun. Nggih, Bu, Monggo sami-sami. semanggaken. Nggih Nggih, monggo nganu matur suwun. Kula dingapunten, le pamit mineralipun rumiyin. Bapak, le mineralipun mboten Oh, nggih. supen nggih. Nggih, matur suwun sanget Ibu atas jamuannya. Kula nyuwun pamit rumiyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haduh aku kok dadi blibet sing terakhir, aku kan muni piye mau. Tulisane ra padha. Napa-napa. Demikian video coaching yang kami lakukan untuk sesi yang pertama. Selanjutnya video coaching untuk sesi yang kedua, kami akan berbagi peran untuk Bapak Muklis Setiono sebagai coach, saya Endang Pujiastuti sebagai coaching. Paparannya sebagai berikut. Assalamualaikum Pak Muklis, sugeng siang. Waalaikumsalam Bu Endang. Tumben-tumbenan niki Bu Endang ke ruangan saya. Monggo Bu. Matur nuwun Pak Muklis, nyuwun pangapunten nggih ganggu wedal jenengan nggih. Mboten kok Bu. Niki sepertinya ada yang mau diceritakan ini Bu. Serius nopo cuman ngobrol biasa ini Bu? Nggih, sebenarnya itu kalau dikatakan serius ya serius, kalau dikatakan ngobrol biasa ya saya ngobrol biasa, Bapak. Sun pangapunten saya sebenarnya itu kalau mau ngobrol serius ya seperti ini seriusnya, Pak. Ini permasalahan tentang anak saya, Bapak, yang nyun pangapunten sekolah di panjenengan. Oh nggih Bu. Tapi saderenge Bu Endang sehat? Alhamdulillah Bapak sehat. Nggih. Keluarga sehat nggih Bu? Alhamdulillah keluarga sehat ya dengan permasalahan anak yang akan saya sampaikan ke panjenengan niko lho, Pak. Oh nggih. Nggih, monggo Bu. Sketsaaken anggenipun lenggahan kalih monggo dirahapi ingkang wonten meja. Nggih. Saontenipun nggih Bu. Matur nuwun Pak Ngapunten niki. Muklis malah dadi jenengan repot-repot wong saya yang punya masalah kok jenengan yang repot-repot. Mboten Nggih. Ibu. Ngeten Pak Muklis. Niki kan anak saya memang kan kegiatan di sekolah kan memang padat ya kegiatan anak-anak ini termasuk anak saya juga pas kebetulan di sekolah niku kan juga ada kegiatan yang full sekolahan, ada kegiatan pementasan di sekolahan. Nah, ini yang terjadi itu kemarin anak saya itu kan ada kegiatan manasik haji di Fatimah Al-Yahra di Semarang. Kemudian 3 hari sebelumnya, anak saya itu sudah diminta oleh guru tarinya untuk tampil. Terus dan kebetulan anak saya itu juga mengiyakan, Bapak. Nah, kok pas itu kegiatannya itu hari Sabtu untuk manasik haji, kemudian hari Minggu untuk pementasan tarinya. Tapi ternyata anak saya itu membatalkan pementasan itu di hari H-nya, Pak. Nah, di sini itu saya sendiri sebagai orang tuanya, kemudian sebagai manajernya, jadi kan merasa kebingungan, Bapak. Saya harus menjembatani antara guru tarinya, kemudian menjembatani antara si punya gawe ini dan juga dengan anak saya. Niku kedahe saya itu harus seperti apa nggih, Pak, nggih. Saya itu saking saking mumetnya ngurusi anak ini loh, Bapak. Oke Bu. Jadi memang anu kok nggih, anak usia Mbak Pelin itu Helin, kan masih niki ya, masih, sedikit gonjang-ganjing, kasarane kan nggih, gitu nggih Bu, nggih. nggih. Eee, Ibu sampun memberikan pemahaman ke Mbak Pelin tentang kegiatan-kegiatannya mungkin? Nggih. Sebenarnya kalau dengan anaknya setelah kemarin kejadian itu,
Saya 1 hari setelah kejadian itu memang saya sudah konfirmasi sama anaknya, "Ini loh Dek, kalau kamu membatalkan ini berarti yang pihak-pihak yang dirugikan itu banyak. Satu, pihak pihak penyelenggara kegiatan dia harus membatalkan kegiatan, otomatis dana di situ yang seharusnya sudah meluncur jadi harus batal. Kemudian guru tarinya yang seharusnya mendapatkan dana dari situ, dari kegiatan di situ juga dia jadi tidak mendapatkan dana. Kemudian untuk dirimu sendiri juga, kamu seharusnya punya kesempatan di sini untuk apa ya namanya, menunjukkan kemampuannya, tetapi dirimu sudah membatalkan. Nah, itu yang sudah saya bicarakan dengan anak Bapak. Cuman anak saya langsung menjawabnya, "Ale ngomongin dadak kok Ibu ki." Wah, bahasanya begitu, Bapak. Nah, itu padahal itu sudah saya omongkan dengan anak itu 3 hari sebelum pelaksanaan, Bapak. Nggih, berarti kan, kurangnya pemahaman di Mbak Velin nggih, Bu, nggih. Nggih. Nah, kalau sudah ada jawaban dari Mbak Velin seperti itu, yang ada di pikiran Ibu sekarang ini apa, Bu? Eee, dengan jawaban anak seperti itu, ya saya sebagai orang tua walaupun dalam artian saya juga dengan anak jadi, begitu ya, Pak, ya. Jadi anak begitu, tapi ya saya coba coba untuk bisa meredam dengan cara begini, saya coba, apa namanya, komunikasi dengan dari pihak mentornya di sanggar tarinya ini, untuk bisa memberikan apa namanya, memberikan ruang yang panjang atau memberikan informasi untuk tampilan atau pementasan ini ya paling tidak 6 hari sebelum pementasan begitu Bapak. Karena memang kenyataannya anak saya kan di sekolah panjenengan bukan anak yang diam begitu nggih, bukan anak yang diam, pasti aktif satu kegiatan-kegiatan begitu. Tambah lagi ini ada kegiatan pementasan semacam itu. Jadi yang ingin saya lakukan, saya coba untuk konfirmasi sama dari pihak sanggarnya, agar kalau memberikan job kepada anak-anak ini, ya paling tidak 5, 6 hari sebelumnya harus sudah disampaikan ke anak, begitu Pak. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, saya akan mencoba membawa anak saya ini atau bahasanya memanajeri anak ini agar dia itu bisa juga memanajemen waktunya Bapak. Karena jelasnya sekolah di panjenengan kan, full day school nggih, full day school, sementara anak mungkin kegiatan termasuk kegiatan kemarin yang ke Fatimah Az-Zahra itu kan mungkin anak juga tidak berpikir bahwa kegiatannya sampai membuat dia capek begitu kan, Pak. Jadi seperti itu, Bapak, 2 langkah yang segera coba saya lakukan, satu kepada anaknya, yang kedua kepada guru tarinya. Mungkin mekaten, Bapak, yang Nggih, bisa nggih. yang bisa saya mencoba untuk mengudari unek-unek saya ini gitu, Pak. Itu langkah yang bagus, Bu. Jadi, tadi sudah disampaikan Bu Endang, yang pertama itu kan komunikasi dengan pihak sanggar, nah gitu. Nggih, Terus yang kedua, mengajari Mbak Velin untuk lebih manajemen waktu lagi. Nah, nggih. itu sudah bagus, Bu. Nah, ada yang terlewat, Bu, dari, treatment yang akan dilakukan tadi? Ya sementara kalau saya dari tadi, apa namanya, sebelum ketemu panjenengan, sekarang saya udah ketemu panjenengan, sementara itu baru 2 itu, Bapak. Cuman ada satu yang masih menjadi ganjalan karena ini, saya sebagai ibu, bukan sebagai manajer lagi, saya sebagai ibu itu, anak ini melewatkan satu momen yang benar-benar dia itu, apa namanya, sebenarnya ini momen paling bagus untuk dia, karena kegiatan penampilan ini itu kan dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten Magelang, Bapak. Jadi, ya paling tidak ada satu momen yang anak ini terlewatkan dan mungkin ya ke depannya saya coba tetap
seperti tadi saya coba untuk bisa berbicara dengan anak, agar anak bisa memanajemen waktu lebih baik. Makaten Bapak. Nggih, Bu. Nah, terus dalam menyampaikannya ke anak, Bu, Nggih. Ibu bagaimana, Bu? Eee, dalam biar Mbak Velin itu bisa menerima, "Oh ya, ternyata, manajemen waktu itu perlu, penting." Nah, Ibu menyampaikannya bagaimana, Bu? Yang akan saya lakukan ke anak karena saya sebagai ibunya kan tahu, paling tidak tahu banyak karakter anaknya ya, Pak, ya. Jadi saya akan mencoba, bahasanya glembuk ya, bahasanya glembuk artinya anak ini untuk bisa ya paling tidak menghargailah, menghargai orang lain yang sudah memberi kepercayaan, memberikan job, berarti dari sanggar kan juga percaya bahwa anak saya itu bisa, seharusnya begitu. Jadi saya coba untuk bisa menasihati anak ini, ngelembuk hatinya anak ini untuk bisa menghargai apa yang ada di lingkungan dia, menghargai orang tuanya, menghargai, orang lain, menghargai gurunya. Mekaten Bapak. Nggih, berarti glembuk itu, bahasa Indonesianya bicara dari hati ke hati nggih, Bu, nggih? Nggih Bapak. Nah, sekarang, dari permasalahan yang ada, Bu Endang sudah merasa, ada jalan keluarnya atau masih ada unek-unek? Alhamdulillah Bapak, dengan ketemu panjenengan, saya tadi yang merasa sebagai ibu itu panis, "Iki piye to anakku," terus kepanggih panjenengan sebagai wali kelasnya, ya alhamdulillah sudah ada pencerahan Bapak. Jadi saya juga bahasanya saya yang tadi ludiro inggil, jadi saya sudah sedikit mereda, sudah saya informasikan ke panjenengan sebagai wali kelasnya. Kemudian nanti saya yang mencoba dari treatment-treatment yang tadi saya sampaikan ke panjenengan, saya mencoba untuk bisa memberikan ini ke anak saya begitu, Bapak. Nggih. Nah, jadi dari percakapan kita hari ini, Bu, yang panjang lebar tadi, permasalahan yang disampaikan sama Bu Endang kepada saya, nah ini kan sudah menemui titik terangnya nggih, Bu, nggih. Nggih, Bapak, Jadi alhamdulillah. intinya dari semua ini kan hanya perlu komunikasi dari hati ke hati, kan gitu, Bu. Nggih. Nggih, Nggih jadi nggih nggih, Pak, matur nuwun semua nggih. itu semua itu kalau kita omongkan dari hati ke hati, pasti nanti akan enak, Bu, gitu. Oh, nggih nggih nggih. Nah, Matur nuwun, Bapak. ngoten Ibu, enten malih? Eee, alhamdulillah sampun, Bapak, nyuwun pangapunten sampun ngrepoti panjenengan nggih. Saya sebagai ibu dadi termehek-mehek kalau lihat anak yang bahasanya tidak bisa menghargai orang lain. Suwun pangapunten Bapak, matur nuwun sanget sudah kersa sebagai tempat curhat saya sebagai seorang ibu yang dalam notabene mempunyai anak yang masih dalam masa remaja semacam ini, masih masa banggil-banggilnya mekaten nggih Bapak nggih. Matur suwun, suwun pangapunten sudah mengganggu Bapak, sekaligus saya nyuwun izin medal ruangan nggih Bapak. Nggih, Bu, sami-sami nggih. Saya minta maaf kalau mungkin dalam menanggapi cerita dari Ibu kurang sesuai, terus mungkin, dari apa yang saya sampaikan kurang berkenan, karena tadi dari cerita Ibu tadi, semua solusi itu juga dari Ibu sendiri. Saya kan tidak melontarkan solusinya apa, kan gitu. Jadi semua itu kan tadi dari Ibu sendiri. Ya nanti kalau misalkan ada yang perlu dibicarakan lagi tentang Mbak Velin, monggo bisa menghubungi saya. Tidak harus ke sekolah Ibu, bisa nanti via Japri WA atau mungkin eh nopo nggih ya telepon mboten napa-napa Ibu. Kalau misalkan Ibu sedang sibuk dan lain sebagainya. Nggih. Seperti itu Ibu. Nggih. Matur nuwun Pak Muklis, suwun pangapunten. Asalamualaikum.
Sami-sami Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pelaksanaan coaching yang kami lakukan, saya Endang Pujiastuti dan Bapak Muklis Setiono. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu untuk lebih bisa mendekatkan diri secara emosional baik kepada siswa maupun kepada Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.